Halo minasan, aku Abi dari Pocket Nihongo. Hayo gozaimasu. Selamat tahun baru nih. Udah tanggal 1 Januari minasan. Oke, ke masa liburan kita masih panjang sekali ya, tapi sangat disayangkan karena memang sedang ada pandemi corona, jadi liburannya agak terganggu mungkin ya minasan. Tapi nggak apa-apa, pada video kali ini saya akan kasih informasi terkait tempat hiburan di Jepang yang mungkin agak sedikit aneh gitu ya minasan. Tapi juga perlu kalian kunjungi nanti kalau keadaan sudah aman. Oke, simak terus video ini baik-baik sampai habis ya. Ya, pertama yang akan saya kasih informasikan ke kalian ini terkait dengan tempat pemandian atau onsen ya. Onsen. Jadi di sini ada beberapa jenis onsen yang mungkin kalian harus coba nanti kalau udah di Jepang. Ada yang jenisnya tuh kalian bisa mandi dengan air yang kopi gitu. Ada aroma kopi, kemudian ada matcha, ada ocha juga ya. Terus ada juga kayak wine gitu kan. Terus ada juga kalian yang mau berendam di kuah ramen mungkin minasang. Seriusan itu ada ya, dan memang sudah banyak orang yang datang ke destinasi wisata tersebut. Jadi kalian yang penasaran buat datang langsung ke sana, saya kasih tahu nih tempatnya. Dia ada di dari Odawara, kemudian kamu nanti langsung naik kereta ke Hakone, kemudian kamu turun di stasiun Kawakidani. Nah, dari stasiun Kawakidani itu hanya beberapa menit kamu jalan ke tempat yang namanya Yunesun Spa and Resort. Ya, Yunesun Spa and Resort, disitulah tempat yang kamu bisa mandi, berendam di berbagai jenis air. Ada ocha tadi, matcha, kopi, ada wine, atau di kuah ramen minasang. Jadi ada sensasi yang lumayan baru lagi gitu ya buat kita. Kemudian saya akan kasih tahu lagi tempat atau destinasi wisata yang agak sedikit tanda kutip ya minasang, karena memang destinasi wisata ini adalah untuk yang 18 tahun ke atas. Kenapa? Karena memang di sini terkandung edukasi tentang ilmu seksual gitu ya minasang. Ada museum di Atami Hihokan ya, museum yang berada di depan Atami Hihokan Castle. Nah, di sini museumnya adalah museum yang memang menyediakan atau menyajikan hal-hal yang berbau 18 tahun ke atas kalau di Indonesia. Kalau di Jepang udah 20 tahun ke atas harusnya ya. Nah, di sini hal-hal yang berkaitan dengan seks edukasi kalian bisa belajar dari beberapa patung atau mungkin beberapa trailer, dan juga ada beberapa gambar-gambar yang memang sengaja di museum itu ada gitu minasang ya. Sebenarnya di Atami Hihokan ini adalah destinasi wisata alam yang kalian bisa lihat alam yang begitu masih asrinya gitu ya, fresh banget. Di situ banyak banget masih tumbuhan-tumbuhan dan hutan yang terjaga gitu. Tapi di depan Atami Hihokan Castle inilah terdapat museum yang tanda kutip tadi itu yang saya bilang. Kemudian mungkin yang kalian belum tahu juga tentang Nagoro ya, Nagoro no Sato itu adalah tempat pulau boneka ya, ada tempat atau pulau boneka yang mana di tempat itu justru banyak sekali penghuninya adalah boneka. Kalau kamu mau datang ya, mungkin ada cerita mistis di balik itu atau penasaran, itu bisa jadi destinasi wisata aneh buat kalian ya. Nah, jadi tempat wisata itu kebanyakan bukan manusia, tapi kebanyakan adalah boneka ya. Jadi boneka yang lagi ada di sawah, boneka yang lagi ada di kelas, boneka yang lagi ada di toko, yang ada di jalan atau di sepanjang pinggir jalan, itu semua isinya boneka minasang gitu ya. Jadi boneka itu sebagai ganti orang yang sudah meninggalkan pulau tersebut.
Nah, bagi kalian pecinta kucing ya, pecinta kucing, cat lovers Indonesia nih. Di Jepang ada loh pulau kucing, jadi ada Neko Island atau Nekojima ya, atau orang Jepang bilangnya Oijima ya. Jadi pulau ini adalah pulau yang isinya kebanyakan adalah kucing ya, puluhan bahkan ratusan kucing ada di sana. Lebih banyak kucing daripada orang ya, daripada orang yang menempati pulau tersebut. Nah, kebayang nggak sih minasang datang ke pulau itu kemudian langsung disambut oleh ratusan kucing ke kita, yang dia muter-muter di kaki, yang dia manja-manja gitu. Nah, ya sangat seru banget ya, termasuk destinasi wisata yang minasang harus datang ketika kalian sudah ada di Jepang. Oke minasang, dari beberapa destinasi wisata yang sudah saya sampaikan barusan, adakah yang membuat minasang menjadi tertarik, terus kemudian jadikan itu sebagai motivasi saya bisa ke Jepang, saya bisa datang ke sana, dan saya bisa mencari pengalaman baru untuk mengisi hari-hari atau mengisi asikan kita, jadwal-jadwal kita yang ada nanti di Jepang, seperti itu ya minasang. Oke, mungkin cukup dari sensei. Kore kara gambatte kudasai minasang. Arigatou gozaimasu. Sayonara.